Selamat siang, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan etika dalam profesi jaksa. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Santilia Devarisi Hotang dengan NPM 22.284. Yang pertama ada prinsip profesi, ada 4, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan prinsip integritas moral. Selanjutnya ada makna profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi lain, misalnya profesi dokter, teknik, dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia yang lazim disebut dengan klien. Selanjutnya, apa itu kode etik? Kode etik profesi yaitu seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis secara sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi. Selanjutnya ada etika profesi jaksa. Kode etik jaksa digunakan sebagai suatu arahan atau petunjuk perilaku untuk mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab, dan menjamin mutu moral jaksa di masyarakat demi mewujudkan suatu birokrasi yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel yang berlandaskan trikrama adiaksa. Adapun jaksa dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi dan menghormati kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Republik Indonesia tentang Kode Perilaku Jaksa tersebut. Sehingga apabila ada oknum jaksa terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi berupa tindakan administratif. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik jaksa, pihak yang berwenang melakukan penyelesaian yang dimulai dari tahap pemeriksaan sampai dengan putusan adalah Majelis Kode Perilaku. Majelis Kode Perilaku sendiri merupakan wadah yang dibentuk dalam lingkup kejaksaan yang terdiri ketua yang merangkap anggota, yaitu pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Perilaku atau pejabat yang ditunjuk, sekretaris merangkap anggota, serta seorang anggota dari unsur PJI dengan jenjang kepangkatan tidak lebih rendah dari oknum jaksa yang akan diperiksa. Selanjutnya ada etika pelayanan jaksa terhadap pencari keadilan atau klien. Dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat, pencari keadilan atau klien, para jaksa diharuskan menerapkan sikap sebagai berikut. Para jaksa tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras, serta golongan dalam menjalankan tugasnya. Kedua, pelaksanaan tugas jaksa harus bertanggung jawab serta dituntut untuk menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan. Kemudian ada etika hubungan sesama rekan jaksa, memelihara serta memupuk hubungan yang baik sesama rekan jaksa, memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama rekan jaksa, memiliki kesetiaan, kesadaran, serta penghargaan antara sesama rekan jaksa, menjaga nama baik antara rekan-rekan baik di luar maupun di dalam kedinasan, bersikap tegas, adil, dan tidak memihak. Etika pengawasan jaksa. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan. Lingkup yang dimaksud sebagaimana pada ayat 1 meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaksanaan atas kinerja dan keuangan intern kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanksi tindakan administrasi sendiri terdiri dari pengalihan tugas pada satuan kerja yang lain paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Pembebasan dari tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut ialah keberadaan kode etik dalam profesi ini berfungsi sebagai petunjuk atau arahan kepada anggota profesi tersebut mengenai perilaku dan menjamin mutu moral profesi tersebut di masyarakat. Dalam hal ini, kode etik jaksa digunakan sebagai suatu arahan atau petunjuk perilaku mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, bertanggung jawab, dan menjamin mutu moral jaksa di masyarakat demi mewujudkan suatu birokrasi yang efektif, efisien, bersih, dan transparan, dan akuntabel yang berlandaskan trikrama adayaksa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.